orang-orang percaya, kekasih-kekasih Tuhan. Ke depan saya akan sharing tentang P5, doa Bapa kami menghadapi pandemi Corona. Pandemi Corona tidak bisa dihindari. Seperti kalau kita menaiki sebuah perahu, melintasi laut atau danau, pasti ada badai, pasti ada topan, pasti ada gelombang. Tapi percayalah, Tuhan tidak berjanji kita tanpa gelombang. Tapi Tuhan berjanji akan menyertai kita menghadapi dan mengatasi seluruh gelombang. Ketahuilah, tidak ada gelombang apapun di muka bumi ini tanpa kendali Dia. Tuhan Allah di dalam Bapa Surgawi, dalam Yesus dan Roh Kudus, yaitu pencipta semesta alam, Raja segala raja. Pada kesempatan ini kita akan belajar dari P5, kuasa doa Bapa kami menghadapi pandemi Corona, dari Lukas pasal 11 dan Matius pasal 6 ayat 9 sampai 11. Seperti biasa Yesus berdoa. Setelah Yesus berdoa, pagi-pagi benar, murid-murid mendatangi Yesus dan berkata, "Guru, ajari kami berdoa." Ingat, murid-murid tidak minta diajari untuk berkhotbah, untuk menjadi dosen dan pengajar atau guru. Tidak minta diajari untuk menjadi gembala atau menjadi konselor yang terbaik, the best. Hanya minta diajari doa. Karena doa itu mengubah segalanya. Doa bisa membuka pintu surga. Doa bisa mendatangkan mukjizat. Tidak ada yang tidak bisa dikalahkan karena doa. Dan Yesus tidak berkata begini, "Oh, rahasia." Enggak. Kalau kamu belajar berdoa, berdoalah demikian. Dan di kitab Lukas 11 Yesus mengajarkan doa ini. Di Matius 6 juga Yesus mengajarkan doa ini. Dan saya akan mulai dengan nyanyian, pujian, doa Bapa kami ini. Yes. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Doa Bapa kami ini sangat terkenal. Bahkan hampir orang percaya murid Yesus hafal. Tapi
Doa ini bukan lalu dihafalkan, diulang-ulang, dilafalkan, semacam menjadi mantra, bukan. Tapi harus dihidupi benar-benar. Kalau Anda berkata, Bapa kami yang di surga, pastikan dirimu menjadi anak. Anak yang menghormati Bapa. Dikuduskanlah namamu. Engkau harus hidup kudus. Allah itu kudus, kados, dipisahkan. Jadilah engkau bukan hanya menjadi anak, tapi anak yang kudus. Datanglah kerajaanmu. Kita sedang tidak bangun kerajaan kita sendiri. Mau bangun kerajaan sejagat kek, kerajaan Sunda Empire, atau empire lainnya. Bukan. Yesuslah raja kita. Jadilah kehendakmu, bukan kehendak kita. Yesus sendiri mengajarkan, Bapa bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Kita bukan memaksakan jalan di bumi, tapi ke surga. Hal yang menarik dari doa ini adalah, mari kita bukan hanya mengucapkannya, tapi menghidupinya. Dan menghadapi pandemi Corona atau COVID-19 ini, jangan menyerah. Kita akan belajar doa Bapa kami ini, saya padatkan menjadi namanya P5, kuasa doa Bapa kami, menghadapi, melawan virus COVID-19, pandemi Corona. Ingat, pandemi Corona tidak bisa kita minta langsung hilang. Kita nggak bisa hidup ini tanpa pandemi Corona. Sudah ada dan terus ada. Tapi tidak selamanya ada, bisa berhenti. Dan Anda harus punya kuasa doa itu sejak hari ini. Dan yang luar biasa dari kuasa doa Bapa kami ini, saya bagi menjadi P5. P yang pertama adalah, kalau doa menghadapi virus Corona ini, pandemi Corona, virus COVID-19 ini, jangan fokusmu kepada COVID-19. Fokusmu kepada Tuhan. Lakukan yang pertama, namanya adalah penyembahan, pujian. P pertama, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Lakukan P1 adalah pujian. Segala pujian, segala penyembahan. Waktu Anda berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, yang keluar dari hati kita adalah pujian. Enggak, Bapa kami di surga, COVID-19 menakutkan. No. Puji dia, Bapa kami yang di surga. Yes Lord, Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga. Ini pujian. Kedua, dikuduskanlah namamu. Puji dia, kuduskan namanya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. P yang pertama, pujian, syukur, pujian. P kedua, penyembahan. Jangan permintaan, jangan permohonan, penyembahan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini, di hidupku seperti di surga. Waktu Anda menyembah dia, bukan hanya dengan mulut kita, dengan seluruh kehidupan kita. Sekolah kita, kuliah kita, pekerjaan kita, hidup pernikahan kita, masa muda kita, masa dewasa kita, semuanya dipersembahkan bagi dia. Karena dia hanya layak disembah. Dia layak dimuliakan. Hari-hari ini Allah mencari penyembah dalam roh dan kebenaran. P pertama, pujian kepada Bapa. Jangan fokus kepada COVID-19. Jangan fokus kepada pandemi Corona. Pujian, penyembahan. P yang ketiga adalah pengakuan dosa. Ampunilah Bapa, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ada yang bertanya, Loh Pak, Yesus kan pernah mengajar, kalau doa itu biasanya tidak sanggupkah engkau bertahan 1 jam saja?
1 jam saja. Jadi berapa lama kita berdoa pengakuan dosa? Kalau 1 jam itu 60 menit. Perhatikan, 60 menit kita bagi 5, masing-masing 12 menit. Lakukan pujian minimal 12 menit. Daud berkata, 7 kali dalam sehari aku hendak memuji-muji Tuhan. Kau nyanyikan 7 kali pujian, 12 menit. 7 kali penyembahan, lagu worship. Anda mulai glosolalia, sonolalia, berbahasa baru, 12 menit. Lakukan penyembahan. P yang ketiga, 12 menit juga kalau bisa. Pengakuan dosa. Kalau dosamu lebih banyak, diperpanjang. Lebih sedikit enggak apa-apa. Tapi pengakuan dosa, ampuni Bapa. Aku sempat tadi pagi tidak taat. Aku sempat marah. Emosiku muncul. Aku tidak nurut, aku tidak kudus. Aku gak intim dengan Engkau. Aku bimbang, aku ragu, aku gak mengandalkan Engkau. Aku gak menjadikan Engkau segalanya. Pengakuan dosa, ampuni Tuhan. P yang keempat baru, permohonan atau permintaan. Bapa, berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ingat, kalau makanan yang secukupnya, over makanan bisa diabetes, darah tinggi, bisa kolesterol, asam urat. Semua sakit penyakit itu tidak ada di zaman Yesus. Pada zaman kini karena gaya hidup. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Orang Israel 40 tahun lamanya di padang belantara, tidak pernah sakit. Tidak ada rumah sakit waktu itu. Tidak ada klinik, bahkan dokter juga gak ada. Karena mereka makan secukupnya. Kalau kelebihan memang jadinya, biar makan nasi kelebihan juga diabetes. Soft drink kelebihan juga gula. Secukupnya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. P pertama, menghadapi pandemi corona, COVID-19. Jangan ke COVID-nya, jangan ke coronanya, ke Tuhan Allah. Naikkan pujian. P kedua, naikkan penyembahan. Kalau kau memuji Dia dan berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Jadilah engkau anak-anak yang merendahkan diri, punya heart of son, hati anak. Anda jangan, mohon maaf, merasa oke, saya udah dewasa, saya udah mandiri. Jadilah anak Tuhan. Bapa kami yang di surga dikuduskan, hiduplah kudus. Bukan hanya memuji kudus, tapi kudus. Yang kedua, penyembahan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Bukan kehendak kita, kehendak diri, kehendak Bapa. Di bumi, di hati kita, hidup kita seperti surga. P ketiga adalah pengakuan dosa. Ampunilah kami. Anda tidak mengampuni orang, juga tidak diampuni. Ampuni dan mengampuni. Orang yang minta ampun itu mau bertobat. Bertobat itu berbalik 180 derajat. Bertobat bahasa Yunani adalah metanoia, berubah pikiran kita. Ingat, berubahnya bukan 360 derajat. Tobat, kembali namanya tobat kumat. Kalau kau pas kumat, pas kiamat, tamat. Ternyata namanya matmat. Setelah pujian, penyembahan, pengakuan dosa, permohonan. Setelah memohon untuk makanan yang secukupnya, berkat yang secukupnya, mintalah berkat supaya bisa menjadi berkat. Mintalah kemuliaan bisa menjadi alat kemuliaan. Mintalah kesembuhan supaya bisa menyembuhkan. Tujuannya bukan kita sendiri, tapi kita menjadi alat untuk menyatakan kemuliaan, pemulihan, mukjizat dan kuasa Tuhan. Mulai ajukan permohonan, apa yang menjadi kerinduan.
Nggak usah klaim. Aku klaim, jangan. Emangnya kita ikut premi dan kita bayar premi ke Tuhan sebagai asuransi surgawi? Enggak. Aku bersyukur untuk keluarga yang bahagia, tubuh yang sehat dan fit. Aku bersyukur untuk kesejahteraan dan perlindungan. Boleh 1.000 orang rebah di sisi kiriku, 10.000 di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. P yang terakhir, kelima. Yes, Lord. Karena yes Lord, Engkaulah yang empunya, yes Lord, kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. P kelima, pengucapan syukur. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Setelah P pertama, pujian. P kedua, penyembahan. P ketiga, pengakuan dosa. P keempat, permohonan. P kelima, pengucapan syukur. Markus 11 ayat 24 berkata, percayalah, yang kamu doakan itu kamu terima, maka akan menerimanya. Barang siapa yang mencari akan mendapat, meminta akan menerima, mengetuk pintu dibukakan. Doa itu bukan pasif, doa itu aktif. Meminta. Kenapa kita meminta? Kita bergantung sama Sang Pencipta. Kita tergantung sama yang di atas. Mintalah perlindungan. Mintalah kesembuhan. Mintalah kebaikan Tuhan. Waktu Anda minta, Anda akan diberi. Cari, artinya bukan doa hanya berharap, tapi doa, usaha. Tetap pakai masker, tetap cuci tangan, pakai hand sanitizer, tetap jaga jarak, hormati PSBB dari pemerintah, hanya untuk sementara. Pastikan hari-hari ini, Anda dan saya, doanya bukan hanya berharap, tapi juga aktif mencari. Dan doa itu mengetuk. Barang siapa mengetuk, pintu akan dibukakan. Artinya tekun, sabar. Jangan tergesa-gesa. Ya udah, Tuhan tidak jawab. No. Waktu Anda punya kuasa P5 doa menghadapi pandemi corona ini, COVID-19 ini, kau terima kedamaian bukan nanti, setelah COVID selesai, sejak sekarang. Karena Allah sudah menyertai engkau. Karena engkaulah empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ingat, kalau imanmu kuat, imunmu sehat, COVID-19 lewat. Pastikan Tuhan memberi kita imun, daya tahan tubuh yang ilahi. Virus kok nempel, lewat aja gak berani. Ingat, kau punya P5 kuasa doa. Murid Yesus tidak minta diajari khotbah, tidak minta diajari menjadi worship leader, dosen, gembala, guru, tapi untuk punya kuasa doa. Yakobus 5:16 berkata, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, tapi dia sungguh-sungguh berdoa. Kalau kau sungguh-sungguh berdoa, Allah itu menjawab doa. Pekerjaan Tuhan hari-hari ini gak ada yang lain, menjawab doa. Kan itu iblis gak suka kita